Tentu seperti yang sudah terjadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Gibran itu selalu memantik polemik, selalu menimbulkan perdebatan, selalu menimbulkan huru-hara, selalu menimbulkan pro dan kontra. Seorang pemimpin itu memang wajib hukumnya selalu memberikan pernyataan politik seperti Gibran, bahwa pada saat yang bersamaan selain banyak bicara, selain banyak narasi, ya tentu yang kita harapkan adalah bagaimana wujud implementasi supaya omongan-omongan yang disampaikan oleh orang penting seperti wakil presiden itu bisa diwujudkan. Itu juga hal penting yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih tertarik ingin melanjutkan bicara soal pernyataan politik yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana pernyataan politiknya itu disampaikan dan diupload di media sosial pribadinya Gibran, tentu sebagai upaya untuk memberikan narasi dan pesan-pesan politik secara terbuka, bagaimana seorang Wakil Presiden di Republik Indonesia memberikan satu diskursus dan narasi, bagaimana persiapan Indonesia di masa-masa yang akan datang itu harus sanggup menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Tentu seperti yang sudah terjadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Gibran itu selalu memantik polemik, selalu menimbulkan perdebatan, selalu menimbulkan huru-hara, selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang minus, ada yang positif, ada yang menghujat, ada yang mendukung, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagi saya, terlepas dari apapun, terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari polemik gitu ya, pejabat publik seperti Wakil Presiden memang seharusnya harus sering-sering memberikan statement-statement dan narasi-narasi politik kebangsaan, terutama ini semacam oase dan optimisme, apa yang mesti dipersiapkan sebagai langkah besar bangsa Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang saya kira memang di masa-masa yang akan datang itu tentu tidak mudah. Jadi ketika Gibran bicara tentang bonus demografi, bagi saya terlepas pro dan kontra, ini memang harus sering dilakukan. Karena harus diakui di masa-masa yang akan datang, 2030 hingga 2045, memang Indonesia sedang dihadapi ataupun memiliki bonus demografi yang cukup luar biasa. Itu tidak bisa dibantah secara statistik, secara ilmiah semua orang sudah paham. Tinggal bagaimana pada level implementasi, apakah anak-anak muda yang jumlahnya besar, usianya produktif, memang betul-betul siap untuk menghadapi tantangan global, tantangan lokal, dan tantangan nasional yang kemudian itu semua bisa dihadapi dengan indah dan bisa ada jalan keluar yang kemudian bisa membuat Indonesia itu bisa menjadi negara yang hebat dan mantap. Oleh karena itu, saya termasuk yang sebenarnya selalu berharap bahwa selain Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tentu kita juga akan selalu berharap bagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka harus selalu memberikan statement-statement, narasi-narasi politik kebangsaan yang memang harus tutup mata dan tutup kuping bahwa sering dibully, sering kritik, ya bagi saya itu adalah sebagai sebuah resiko pejabat publik. Tapi yang paling penting, orang nomor 2 di negara kita, Wakil Presiden, harus terus konsisten memberikan statement dan sikap politik bagaimana seharusnya Indonesia didesain dan dipersiapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang. Jadi ketika ada isu yang terkait dengan bonus demografi, saya kira ini adalah diskursus yang saya kira per hari ini masih menjadi perdebatan. Cuman sayangnya, ketika Gibran yang bicara, yang dibicarakan itu bukan isinya. Yang dibicarakan itu justru adalah pro dan kontranya. Ini soal bagaimana cara intonasi, ini kok monolog, kenapa tidak konferensi pers, oh ini kemudian kira-kira teksnya dihafalin, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke lah, tapi bagi saya memang kita juga harus mulai bagaimana mengkritisi secara substansi soal bonus demografi itu. Apa betul anak-anak muda itu, anak-anak yang kemudian disebut dengan produktif itu, di 2030 hingga 2045 itu sanggup kompetitif untuk menghadapi persoalan-persoalan global, terutama misalnya persoalan ekonomi, persoalan politik, dan seterusnya. Di tengah per hari ini misalnya, begitu banyak anak-anak muda yang saya kira persoalannya kompleks. Anak muda itu kan dipaksa untuk sukses muda, menjadi tulang punggung keluarga, untuk segera melahirkan generasi emas. Belum lagi mereka itu misalnya diharapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Sementara pada saat yang bersamaan begitu juga
anak-anak muda yang lain itu kan kesulitan untuk mencari akses terhadap kehidupan yang layak, mencari pekerjaan, kemudian banyak juga yang bagaimana mereka kesulitan untuk misalnya mengakses dunia perkuliahan S1, S2 dan seterusnya dan seterusnya. Saya lebih penting untuk bicara itu. Tapi di luar itu semua, saya kira saya tertarik untuk berkomentar bagaimana respon dari politisi PDIP dan termasuk juga terkait dengan bagaimana tweetnya Anies Baswedan yang ada di X yang saya kira disampaikan secara berkala. Kenapa saya tertarik untuk membahas politisi PDIP, Deddy Sitorus, dan kemudian Anies Baswedan? Karena saya kira dua tokoh ini, dua sosok ini, saya kira memberikan respon secara langsung terkait dengan statement politik Gibran terkait dengan bonus demografi. Pertama, Deddy Sitorus dalam sebuah pernyataannya secara terbuka mengatakan bahwa jangan terlampau bikin banyak video, jangan terlampau bikin banyak wacana, jangan terlampau bikin banyak narasi-narasi. Yang paling penting itu adalah kerja dan kerja. Saya kira itu adalah sesuatu yang kemudian menimbulkan perdebatan selanjutnya. Bahwa apa yang disampaikan Deddy Sitorus ya, saya kira memang secara substansi nggak ada soal. Karena apapun judulnya, yang terpenting dari seorang pemimpin itu adalah mewujudkan bagaimana visi misi dan janji-janji politik seorang pemimpin itu memang diwujudkan. Tapi sekali lagi, ketika ada seorang pemimpin, wakil presiden bernarasi ya tentu itu sah saja. Karena memang salah satu tugas dari seorang pemimpin dan wakil presiden adalah memberikan narasi-narasi besar, memberikan statement-statement politik kebangsaan. Bagi saya, seorang pemimpin, entah itu presiden dan wakil presiden, memang harus juga sering banyak bicara isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu-isu yang lain, termasuk isu kebudayaan yang saya kira itu sebagai bentuk fashion dan keperpihakannya kepada masyarakat Indonesia secara umum. Jadi bagi saya, seorang pemimpin itu memang wajib hukumnya selalu memberikan pernyataan politik seperti Gibran, bahwa pada saat yang bersamaan selain banyak bicara, selain banyak narasi, ya tentu yang kita harapkan adalah bagaimana wujud implementasi supaya omongan-omongan yang disampaikan oleh orang penting seperti wakil presiden itu bisa diwujudkan. Itu juga hal penting yang lainnya. Oleh karena itu ketika Deddy Sitorus kemudian menanggapi pernyataan Gibran itu dengan mengatakan jangan terlampau banyak bikin video, jangan terlampau banyak bicara, itu kan menimbulkan perdebatan yang saya kira cukup luar biasa. Publik melihat itu sebagai babak lanjut bagaimana konflik politik antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi. Karena apapun, Gibran ini adalah Jokowi Junior. Wajar kalau kemudian segala sesuatu yang terkait dengan Gibran seringkali menimbulkan reaksi yang cukup agresif, seringkali dikritik karena memang sejak awal Gibran ketika dikaitkan dengan Pilpres 2024 itu kan dianggap sebagai calon pemimpin yang ini terlampau dipaksakan. Bahkan dulu Pandana Baban kalau tidak salah mengatakan, wah ini adalah anak kemarin sore, karbitan, dan seterusnya, dan seterusnya. Wajar ketika Gibran bicara tentang bonus demografi, salah satu politisi beken PDIP, Deddy Sitorus mengatakan pemimpin itu sebaiknya jangan banyak bicara. Disitulah kemudian publik mengaitkan, wah ini pasti selalu dikaitkan dengan konflik politik antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi. Wajar kalau kemudian statement-statement Bang Deddy Sitorus itu juga agresif dan terkesan sangat sinikal supaya pemimpin itu jangan terlampau banyak video dan jangan bikin banyak statement. Yang paling penting itu adalah kerja dan pembuktian. Saya kira dalam konteks itu bagi saya dua-duanya saya setuju. Pemimpin banyak ngomong saya setuju, saya suka dan saya respect sebagai warga negara. Tentu sebagai amunisi pengetahuan karena pemimpin tentu tidak mungkin dong tidak bicara. Pemimpin itu memang harus banyak bicara. Soekarno itu sering bicara tentang nasionalisme, bicara tentang identitas, bicara tentang bagaimana kemandirian Indonesia menghadapi persoalan-persoalan global dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan yang paling penting adalah jangan hanya berhenti pada persoalan bicara dan narasi. Yang paling penting adalah bagaimana narasi-narasi yang disampaikan seorang pemimpin, wakil presiden dalam hal ini, itu diwujudkan dalam wujud yang konkret, sekonkret-konkretnya. Jadi kalau kita mau meletakkan perdebatan ataupun kritik Deddy Sitorus terkait dengan pernyataan Gibran adalah supaya anak-anak muda yang katanya nanti puncak bonusnya 2030 hingga 2045, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh negara, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wapres, mempersiapkan anak-anak muda yang per hari ini itu memang exposure-nya adalah sebagai tameng dan garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
di masa yang akan datang. Bagi saya di situ. Saya senang kalau ada wakil presiden, presiden dan pejabat publik itu sering bicara hal-hal yang besar. Tapi pada saat yang bersamaan tentu harus diikuti dengan pembuktian yang nyata dan itu terukur sebagai bentuk bagaimana bukan hanya ngomong yang penting, tapi konkret merealisasikan apa yang diomongkan juga jauh lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Itulah yang disebut hal yang pertama. Jadi wajar kalau kemudian kritik dari Deddy Sitorus ini juga menjadi salah satu polemik lanjutan efek dari pernyataan Gibran terkait dengan bonus demografi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca satu persatu bahkan berulang-ulang ya. Status X ataupun Twitternya Anies Baswedan. Anies memang tidak terlampau agresif ataupun tidak terlampau spesifik mengatakan bahwa apa yang disampaikan di X-nya itu sebagai bentuk respon terhadap pernyataan politiknya Gibran ya soal bonus demografi. Tapi kalau kita membaca konteks, tentu itu tidak terlepas sehari setelah Gibran bicara tentang bonus demografi Indonesia 2030 puncaknya hingga 2045. Satu persatu Anies mengatakan waktu saat ini sedang berpihak kepada Indonesia di mana anak-anak muda dimanjakan dengan begitu banyak usia-usia produktif. Tapi pada saat yang bersamaan anak-anak muda itu bukan soal angka. Anak-anak muda itu bukan hanya soal jumlah. Tapi anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang kemudian memiliki persoalan yang cukup kompleks. Anak muda itu dituntut sukses, anak muda itu dituntut mandiri, anak muda itu dituntut untuk menjadi garda terdepan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal pada saat yang bersamaan, anak muda hari ini begitu banyak adalah anak-anak muda yang kemudian yang sedang struggle, bagaimana sedang memperjuangkan masa depan dan kehidupan mereka. Anies dalam tweetnya mengatakan bahwa anak-anak muda kalau kita lihat fenomenanya, kata Anies, di desa ataupun kota-kota kecil itu kan hijrah dan migrasi ke kota-kota besar. Ada kesan di kota besar itu terjadi perubahan yang cukup signifikan karena ada harapan kehidupan yang layak. Tapi pada saat yang bersamaan, baik di desa ataupun di kota-kota kecil, disitulah kemudian anak-anak muda tidak punya harapan, tidak punya ekspektasi. Dengan harapan pindah ke kota besar, mereka akan menghadapi kehidupan yang layak. Tapi sayangnya di ibu kota sekalipun, di kota-kota besar sekalipun, tidak ada jaminan apapun bahwa anak muda secara prinsip, secara eksplisit itu bisa mereka hidup layak, bisa meningkatkan bagaimana kapasitas mereka, dan kemudian bisa diharapkan untuk menjadi sesuatu yang memang dipersiapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan datang. Di kesimpulan menurut saya di tweetnya Anies Baswedan, pada prinsipnya kita Indonesia punya bonus, tapi bonus itu bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang diberikan, tapi bonus itu adalah sesuatu yang perlu sentuhan keberpihakan negara. Bagaimana anak-anak muda yang jumlahnya cukup besar ini dipersiapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Style politik Anies itu adalah seorang pendidik. Anies menawarkan bahwa bagaimana anak-anak muda yang kemudian menjadi usia produktif ini memang salah satu kuncinya adalah dengan pendidikan. Pendidikan akan membuat anak-anak muda ini terampil, inovatif, kreatif, sehingga mereka cukup accessible, kompetitif, dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang saya kira bergerak secara dinamis. Kemudian Anies juga mengatakan soal bagaimana usaha-usaha pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang juga harus berpihak kepada kelas menengah UMKM dan usaha-usaha yang baru merintis dan bukan hanya memanjakan usaha-usaha yang sudah besar. Ini yang kemudian menjadi stressing secara substansif. Saya ingin katakan Anies ternyata urun rembuk. Bagaimana bonus demografi itu bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana sentuhan-sentuhan negara yang kemudian keberpihakannya, bagaimana anak muda ini dipersiapkan sebagai generasi yang betul-betul matang untuk menghadapi persoalan-persoalan lokal, nasional, ataupun persoalan-persoalan global. Kenapa saya tertarik juga bicara Anies? Ini Anies agak beda, statement-statementnya agak halus, statement-statementnya cukup moderat, agak berbeda dengan suasana waktu Pilpres beberapa waktu yang lalu yang saya kira tampil agitatif, agresif, dan dalam banyak hal cukup menyerang. Belakangan Anies memang narasi-narasinya cukup soft, tidak terlampau hitam dan putih. Satu sisi mengamini soal bonus demografi, tapi pada saat yang bersamaan Anies juga menanyakan bagaimana solusi, bagaimana formula supaya anak-anak muda yang jumlahnya banyak ini juga bukan hanya sebatas anak muda yang diklaim,
jumlahnya besar di atas kertas, dan secara prinsip mereka menjadi pemuda yang terberdaya, menjadi pemuda yang kemudian bisa diandalkan supaya cukup menjadi regenerasi yang handal menghadapi situasi yang serba tidak menentu dan serba cukup dinamis. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik membahas pernyataan Gibran terkait dengan bonus demografi melalui kritik ataupun pendapat yang disampaikan oleh Deddy Sitorus dan Anies Baswedan. Karena bagi saya, Deddy Sitorus dan Anies Baswedan adalah pihak yang berseberangan head to head, yang kemudian selalu memberikan narasi-narasi yang berbeda-beda dengan Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak tertarik membahas tentang narasi-narasi yang terlampau pro juga terkait dengan bonus demografinya Gibran, karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa percikan api itu akan timbul kalau ada dua kayu bersilang dalam satu tungku. Artinya apa? Kalau pendapat itu hanya ditanggapi dengan pendapat yang sama, tentu tidak akan ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau ada pernyataan A dibalas dengan pernyataan C ditambah dengan pernyataan B, saya kira itu akan menimbulkan satu diskusi yang cukup menarik. Wajar kalau kemudian saya mencoba untuk menjadikan statement politik Gibran, coba untuk dikaitkan dengan kritiknya Deddy Sitorus, dan kemudian tweetnya Anies Baswedan di X itu sebagai upaya untuk menimbulkan bagaimana diskursus yang sudah disampaikan oleh Gibran sebagai wakil presiden ini terus berkembang, baik secara politik ataupun secara substansi. Tentu di atas segala-galanya, saya sebagai rakyat biasa selalu berharap bahwa para pemimpin di negara kita, termasuk wakil presiden, untuk selalu bikin narasi-narasi besar, tidak kapok sekalipun sering dibully, tidak kapok sekalipun sering diberikan komentar-komentar negatif ya. Karena secara prinsip salah satu tugas terpenting dari pejabat publik seperti wakil presiden adalah terus memberikan narasi bagaimana narasi-narasi kebangsaan kita itu terus menjadi harapan, terus menjadi ekspektasi supaya seorang pemimpin itu memang punya gagasan besar. Tapi yang terpenting di atas segala-galanya, gagasan itu bisa diwujudkan, gagasan itu harus punya kaki-kaki di bawah, sehingga terrealisasi dan bisa diwujudkan sebagai sebuah janji-janji politik untuk memajukan bangsa dan negara. Saya kira di situ, salam politik syai'un pastinya mantap, mantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.